Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisun Hasanah. Saya kelompok 3 dari laporan ekonomi makro Islam terapan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diproduksi oleh faktor-faktor dan memproduksi suatu barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Konsep terkait dalam pendapatan nasional adalah ada beberapa, yaitu produksi domestik bruto, produksi nasional neto, produksi nasional neto, produksi personal, pendapatan nasional, produksi personal disposable. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang tabel di sini, bagaimana sih ini itu perkembangan produk domestik bruto atas dasar harga yang berlaku. Pada tabel ini saya akan sedikit menjelaskan tentang produk domestik bruto PDB tahun 2011 tumbuh sebesar 6,5% dibandingkan dengan tahun 2010. Pertumbuhan terjadi pada semua sektor ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor pengangkutan dan komunikasi 10,7% dan terendah di sektor pertambangan dan penggalian 1,4%. Sementara PDB tidak termasuk migas tahun 2011 tumbuh 6,9% bersama PDB Indonesia tahun 2011 atas dasar harga berlaku mencapai 6,427,1 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai 2.463,2 triliun. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 menurut sisi penggunaan tetap bruto, penggunaan terjadi pada komponen ekspor sebesar 13,6%, diikuti pembentukan modal tetap bruto PMTB 8,8%, pengeluaran konsumsi rumah tangga 4,7%, pengeluaran konsumsi pemerintahan 3,2%, dan komponen impor sebagai faktor pengurang juga mengalami pertumbuhan, yaitu sebesar 13,3%. 15 produksi domestik bruto PDB tahun 2012 tumbuh sebesar 6,23% dibandingkan dengan tahun 2011. Pertumbuhan terjadi pada semua sektor ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor pengangkutan dan komunikasi 9,98% dan terendah di sektor pertambangan dan penggalian 1,49%. Sementara PDB tanpa migas tahun 2012 tumbuh 6,81%. Besaran PDB Indonesia tahun 2012 atas dasar harga berlaku mencapai 8.251,9 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai 2.618,1 triliun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012 menurut sisi penggunaan terjadi pada komponen pembentukan modal tetap bruto PMTB sebesar 9,81%. Perekonomian Indonesia tahun 2014 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto PDB atas dasar harga berlaku mencapai 10,527 triliun dan PDB mencapai 41,8 juta Indonesia tahun 2014 tumbuh 5,02%, melambat dibanding tahun 2013 sebesar 5,58%. Perekonomian Indonesia tahun 2015 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai 11.540,8 triliun dan PDB per kapita mencapai 45,2 juta.
Ekonomi Indonesia tahun 2015 tumbuh 4,79% melambat bila dibanding tahun 2014 sebesar 5,02%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 10,06%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 5,38%. Perekonomian Indonesia tahun 2016 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai 12,406,8 triliun dan PDB per kapita mencapai 47,96 juta. Ekonomi Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02% lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 4,88%. Perekonomian Indonesia tahun 2017 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai 13,588,8 triliun dan PDB per kapita mencapai 51,89 juta. Ekonomi Indonesia tahun 2017 tumbuh 5,07% lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 5,03%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 9,81%. Perekonomian Indonesia tahun 2018 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai 14.837,4 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,0 juta. Ekonomi Indonesia tahun 2018 tumbuh 5,17% lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 5,07%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 8,99%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.833,9 triliun dan PDB per kapita mencapai 59,1 juta. Tahun 2019 tumbuh 5,02% lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Jadi gambar yang saya bikin, jadi ini tadi gambar yang saya sedikit jelaskan tentang bagaimana sih pendapatan di 2011 berapa persen, 2012 berapa persen. Di tingkat memuncaknya, meningginya di tingkat 2018. Tetapi saat 2019 itu turun berapa persen. Jadi pendapatan bruto itu naik turunnya pada suatu tahun tertentu. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang grafik perkembangan produk domestik bruto atas dasar harga yang berlaku. Dari grafik di atas atau di kertas ini dapat dilihat bahwa perekonomian Indonesia mengalami kenaikan setiap tahun. Hal ini tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi baik positif maupun negatif terhadap PDB. Anggaran belanja pembangunan yang dikategorikan sebagai pengeluaran pemerintah dalam APBN. Pengeluaran pemerintah merupakan total belanja pemerintah yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Perkembangan pengeluaran pemerintah pada dasarnya adalah investasi dan pemerintah untuk ikut serta menggerakkan roda pembangunan yang berarti ikut mempengaruhi laju pertumbuhan PDB dalam perekonomian nasional Widodo 199075. Jumlah uang beredar yang terlalu banyak akan menurunnya suku bunga dan menurunnya suku bunga ini akan menambah investasi kenaikan akan menimbulkan multiplier
sebagai akhir pendapatan nasional meningkat lebih besar dari kenaikan investasi. Jadi kita tarik kesimpulan bahwa pendapatan nasional merupakan salah satu indikator pertumbuhan perekonomian, di mana pendapatan ini menjadi tolak ukur serta kenaikan upah atau gaji pensiun agar tahu bahwa suatu harga, perkembangan harga bisa diikutinya, yang secara tidak langsung dihubungkan dengan tingkatan inflasi. Sekian yang saya sampaikan, yang sedikit saya jelaskan tentang pendapatan nasional. Apabila ada kurang lebihnya, apabila ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.